Hai trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara retail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, menganalisis, dan mereview saham BBCA yang mana saham ini cukup menarik ya untuk diperhatikan pergerakan sahamnya ya. Yang mana saya perhatikan untuk saham BBCA ini cukup mengkhawatirkan atau memberikan sinyal warning ada kemungkinan akan berbalik arah ke downtrend mengikuti saham-saham perbankan BUMN yang lain ya. Nah, untuk pergerakannya ntar kita ulas bagaimana sih potensi-potensi di saham BBCA ini, mengapa ini mengindikasikan akan terjadi penurunan. ID yang mana Investor ID memberikan informasi adu cuan saham bank besar ada yang sampai 51%. Nih, saham bank besar yakni BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI masih bisa memberikan cuan berlimpah pada 2025, kendati belakangan ini merosot seiring aksi jual masif oleh pemodal asing. Potensi cuan saham bank besar maksimal 51% pada 2025 berdasarkan riset Verdana ya. Kalau untuk saham ini ya BBRI, BMRI, dan BBNI, kalau untuk tahun depan bisa saja ya, mengingat penurunannya sudah cukup dalam ya. Nah, ini kita akan bahas BBCA ya. BBCA ini kan masih bertahan di area uptrendnya. PT Bank Mandiri dan PT Bank Sentral Asia memproyeksikan pertumbuhan kredit lebih rendah pada 2025 sebab kinerja kredit dua bank ini sudah melampaui industri per Oktober 2024. Nah, ini mengisyaratkan bahwa pada bulan Oktober kemarin ini sudah berada di area high price-nya ya, atau harga tertingginya di harga Rp11.000. Nah, ini kan sudah turun nih ya. Nah, ini sudah mengisyaratkan bahwa ini pada bulan Oktober kemarin adalah harga tertingginya untuk beberapa bulan ke depan ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada informasi dari media pemalang ya. Harga saham BBCA 12 Desember 2024 tertekan ke level 10.300, peluang atau tanda waspada. Nah, ini ya, di sini penurunan ini terjadi seiring tekanan pada indeks harga saham gabungan yang juga melemah di sesi perdagangan pertama. Analisis fundamentalnya, BBCA dikenal memiliki fundamental yang kuat dan stabilitas bisnis yang tinggi dengan rasio PA 23,77 kali ya. Ini masih tergolong premium dibandingkan emiten perbankan lain di bursa efek. Hasil dividennya juga 2,7% juga menjadi daya tarik tambahan bagi investor jangka panjang meskipun secara relatif lebih rendah dibandingkan emiten perbankan lain. Ini apa yang menekan saham BBCA? Penurunan harga saham BBCA hari ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tekanan mikroekonomi yang membarengi IHSG. Sentimen global seperti ketidakpastian kebijakan moneter dan volatilitas pasar turut memberikan dampak pada sektor perbankan. Selain itu, potensi perlambatan kredit korporasi dan tekanan margin bunga bersih net interest margin akibat suku bunga tinggi menjadi tantangan yang harus dihadapi BBCA. Nah, ini sebagai bahan-bahan pertimbangan apakah ini akan reversal, namun indikasinya ini memberikan sinyal warning ya untuk saham BBCA kemungkinan akan terjadi reversal. Nah, untuk indikator value sendiri Bank BCA ya, untuk Bank BCA sendiri untuk pada tanggal last update 13 Desember 2024 itu sudah mendekati area over value ya. Ini over value di harga 10.050. Nah, di sini masuk di area moderate ya, harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir.
untuk di harga 10.050 yang sudah mendekati area over value ya. Nah, untuk setelah keluar laporan keuangannya sendiri di kuartal 3 ini, dia masih under value di harga 11.486 ya. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pemasaran saat ini, mengindikasikan sinyal buy. Namun beberapa kali saya perhatikan untuk indikator ini seharusnya ini kebalik ini. Ini sebenarnya kebalik ini, nggak tahu atau ada bagaimana. Namun saya proyeksi atau saya asumsikan ini kebalik dia indikatornya. Di sini hijau, di sini merah ya. Menurut saya pribadi. Nah, untuk margin of safety-nya cukup bagus di angka 14,29%. Angka TNT-nya rendah dengan rata-rata 11.486. Nah, secara value ini sudah termasuk value yang cukup tinggi ya, karena sudah mendekati area over value di harga 10.050 ya. Nah, kita lihat lagi dari segi laporan keuangannya ya di kuartal 3 yang rilis tanggal 23 Oktober. PT Bank BCA membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 41,07 triliun. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 36,42 triliun. Nah, dengan demikian laba bersih per sahamnya setara dengan 336,67 per lembar. Secara year on year meningkat ya 12,9%, 41,1 triliun ya dari 36,4 triliun. Kuartal on kuartal juga meningkat ya, dari 26,9 triliun ke 41,1 triliun atau secara kuartalnya 1,4%. Agak ini ya, kayaknya ini 14% ini ya. Karena ini aja ini 12,9. Seharusnya ini 14 ini kayaknya nih 14 ya. Namun kita lihat untuk per rasionya. Untuk per rasionya 31,63 kali setelah laporan keuangan ini dirilis. Ini sudah memang cukup tinggi di bulan Oktober kemarin ya. Untuk PBV-nya 5,08 kali ya, memang udah tinggi. Untuk bank sih bagusnya itu di angka 2 dengan 4 ya. 4,5 lah ya. Walaupun kalau secara perusahaan lain atau value lain itu bagusnya 1 sampai 2 ya. Nah, untuk ROA-nya sendiri 2,86% dengan ROE 16,05%. Untuk dividennya 227,50 rupiah ya. Ini untuk dividen tahun kemarin, ini yang kemarin kan 50 rupiah ya, lebih rendah ya. Untuk rasionya memang tinggi karena ini saham perbankannya 4,60% ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ya, bandingkan dengan value yang di sini, memang ada kemungkinan akan terjadi perubahan reversal atau reversal trend ya, karena ini kan masih uptrend ya. Berdasarkan chart dan grafiknya untuk saham BCA ini masih kondisi uptrend ya. Jadi dia masih uptrend selama masih berada di area trendline-nya ini ya. Dia masih dalam kondisi uptrend. Yang dikhawatirkan itu jika dia patah trend atau break structure ya, atau breakdown ya. Nah, untuk potensinya sih secara teknikal ini ada potensi terjadi reversal ya, mengikuti saham-saham bank BUMN yang 3 ini, BBRI, BMRI, dan BBNI. Kita lihat trennya ya. Nah, perlu saya ingatkan kembali, untuk teknikal itu digunakan untuk mengetahui price action, supply, and demand. Nah, lanjut untuk indikasi penurunannya sendiri sih, atau reversal trendnya itu ada. Nah, kita lihat. Ini memang menyentuh trend line, tapi ini nggak terlalu ini awal ya. Jadi Anda bisa mulai dari sini 1, 2,
Nah, ini Anda bisa jadikan indikasi bahwa akan terjadi perubahan tren. Jadi kalau perdagangan pekan depan ini menyentuh area ini sudah bisa dikatakan warning ya, the warning untuk perubahan trennya, karena ini sudah berada di tiga kali menyentuh tren lainnya ya. Ini 1, 2, 3. Nah, untuk perubahan tren itu sendiri dari segi tren line minimal 2 kali menyentuh ya, 2 kali menyentuh agar terjadi perubahan tren. Area resistennya ya, area price action-nya ya maksud saya. Nah, ini untuk price action-nya sendiri ini di harga 11.000 bulan Oktober kemarin. Ini ya, bulan September Oktober kemarin. Ini sudah berada di area supply ya, ini area supply. Ini berada di angka 11.000 ya. Nah, ini sudah juga membentuk double top ya. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan ini adalah resistennya di harga 10.350 kemarin ya. Nah, ini membentuk dua bahu. Kalau istilah teknikal ya, ini istilahnya head and shoulder ya. Nah, jadi saya bisa proyeksikan berdasarkan pemahaman saya tentang technical analysis. Ini selama dia masih bergerak di area-area ini aja sih masih masuk di area kategori uptrend ya. Nah, dikhawatirkannya kalau dia broke structure ya, ini besok atau lusa atau tahun depannya awal tahun dia sudah break structure dari sini ya, dari trend lainnya. Ini Anda bisa mengasumsikan area supportnya di harga 9.375, naik lagi ya, ini menuju resistennya ini 9925. Nah, ini bisa turun ya di harga 8.400 ya. Ini saham perbankan ya, ini cukup lama ya proses terjadinya ya. Jadi untuk target awalnya kita ambil dulu untuk potensi penurunannya jika terjadi break structure ya di harga 9.375, naik lagi di resisten harga 9925. Paling rendahnya untuk beberapa bulan ke depan resistennya di 8.400. Apakah lagi nanti akan naik ke sini atau lanjut turun di retracement 50%-nya ya, ini kita lihat lagi. Namun kemungkinan bisa nyampe di retracement 7.000 ya, bisa balik 7.000 atau setidaknya di harga 7.625 sampai di harga 8.400 ini. Nah, nanti akan bergerak di sini kemungkinan besar ya untuk beberapa bulan ke depan, karena ini kan Bank BBCA yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar ya. Jadi menurunkan harga saham BBCA ini tidak mudah, namun bisa Anda lihat untuk dari segi volumenya. Volume akumulasi saat menaikkan itu berada di bulan Maret ya tahun 2020 ya. Ini Anda bisa lihat volumenya yang tinggi. Maksud saya big fund action-nya yang tinggi dengan volume juga tinggi. Nah, di sini ini menaikkan ya, ini ada volume kenaikan. Anda bisa perhatikan juga ini ya. Ini sudah ada action dari big fund-nya ya, 2 kali yang tertingginya ya, melepas sahamnya ya, pas pembagian dividen ya. Nah, ini jadi mengindikasikan ini akan terjadi reversal trend ya. Nah, ini trend lainnya, trend uptrendnya ya. Ini kalau dia break structure untuk saham BBCA sendiri, Anda bisa wait and see dulu ya bagi yang belum masuk. Nah, bagi yang sudah membeli, Anda bisa memperhatikan pergerakannya.
Jika dia berlanjut turun, Anda bisa melakukan averaging di 9375 dan bisa melepas dulu jika menyentuh trennya lagi, karena ada kemungkinan dia akan balik lagi ke sini ya. Dia balik lagi turun ya ke harga 8.400 ya. Nah, namun kalau yang baru mau membeli wait and see aja. Jika ada penurunan silakan beli di harga 84. Oke, untuk Big Fund Exchange-nya sendiri kita bisa lihat akhir ya tanggal 12 dengan tanggal 13 ini sudah turun 3%,60% ya. Dengan penurunan perdagangan terakhir di harga 10.050 dengan harga terendahnya di 10.250 ya. Nah, ini kita lihat Big Fund-nya ya, AK, BK, BK dia membeli. Nah, ini juga AK juga, ini istilahnya pertukaran aja ya saham. Oke, nah ini untuk Big Fund Exchange-nya sendiri ini sudah juga mulai menjual ya 142 miliar, 195 miliar. Nah, ini ada pembelian di sini ya untuk menahan ya. Nah, kita lihat lagi dari IDX Mobile. Nah, untuk investor chartnya kita gunakan weekly ya, karena ini BAM BCA ya, ini pergerakan mingguan ya. Untuk saham sebesar BCA itu kita gunakan mingguan ya. Nah, di sini mingguannya aksi Big Fund-nya itu retail itu banyak yang masuk ya. Ini untuk foreign sudah mulai melepas ya. Ini sudah mulai melepas di angka 72,63% dengan domestic buy atau retail dengan sekuritas lokal ya 76,06%. Nah, ini termasuk tinggi untuk foreign-nya ya. Untuk bulanannya ini juga terindikasi foreign-nya keluar market ya 80,81% dengan domestic buy-nya 73,83%. Dengan nilai PR sekarang ya dari IDX Mobile itu 23,54 kali. Ini kalau perubahan tren sih termasuk tinggi, tapi kalau dia masih uptrend ini masuk premium atau standar ya. Nah, Anda waspadainya di sini aja ya. Cukup waspada aja ya. Kalau untuk investor jangka panjang sih atau yang ingin menabung atau mencicil ya nggak masalah ya. Namun kalau hanya untuk momentum trading atau bulanan ya, saya anjurkan sih wait and see dulu untuk BAM BCA. Anda bisa memperhatikan dulu pergerakannya. Nah, kalau dia melanjutkan tren ya, kalau dia melanjutkan tren itu dia saya bisa proyeksikan, nah ini dia akan melewati resistennya lalu melakukan pullback ya, lalu naik lagi. Itu akan melanjutkan kenaikan, bisa melewati sampai di 12.300-an ya. 12.300 itu jika melanjutkan tren ya. Namun Anda perhatikan ya, dia harus melewatin dulu resistennya di 10.325 lalu pullback, lalu ada penjualan yang cukup kuat ya, atau candlestick hijau di sini ya yang gede ya atau naik sekitaran 2%-an lah ya. Nah, itu akan terjadi indikasi pelanjutan tren ya, akan pelanjutan tren naik ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini sih ini warning ya, apalagi saham-saham perbankan ini sekarang kurang menarik ya karena turun ya. Khawatirnya setelah BAM BBRI, BBNI, BBMRI sudah turun drastis, ini baru menunggu ini giliran BBCA ya diturunkan ya, karena secara big fund-nya ya pelakunya sama ya, investor asingnya juga sama ya sebenarnya ya. Nah, mereka juga investing juga jangka panjang ya, bukan mingguan atau bulanan ya, ini tahunan ya.
Nah, ini secara teknikal kita bisa memproyeksikan arahnya kemana dan apa yang mereka akan lakukan selanjutnya. Nah, itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk saham BBCA. Jika Anda mempunyai komentar, saran, atau pertanyaan, silakan diisi kolom komentar. Dan jika Anda menyukai channel ini, silakan di subscribe, like, and comment. Dan nantikan konten menarik saya selanjutnya. Terima kasih.